Perkenalkan, nama saya Aditya Yosa Gonzaga, NIM A10122211074. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus aktivis Andri Yunus yang mengalami kekerasan dalam bentuk penyiraman air keras. Berikut untuk mind map-nya. Baiklah, akan mulai dari kronologi dan olah TKP. Andri Yunus mulai dikenal sejak peristiwa rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont pada tanggal 16 Maret 2025. Tindakan Andri ini dianggap merendahkan dan melecehkan institusi TNI. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2026, sekitar pukul 23.30 sampai 23.37 waktu Indonesia Barat, Andri Yunus diserang orang tidak dikenal atau OTK di Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Atas kejadian ini, beliau dirawat di Rumah Sakit Nasional Dr. Sucipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat. Untuk perubahan kasusnya, bahwa pelaku sudah terungkap, ditetapkan 4 orang yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis TNI oleh Puspom TNI tanggal 4 April 2026. Namun TNI belum mengungkapkan peran dan motif pelaku yang terlibat dalam penyiraman. Tapi sudah dipastikan 2 dari anggota TNI tersebut merupakan dari eksekutor. Kemudian kita akan lanjut ke tersangka atau pelaku. Dari hasil pengumuman dari Puspom TNI disebutkan 4 orang tersangka, yaitu Kapten Nandala Dwi Prasetyo, Letu Samilaka, Letu Budi Haryanto Cahyono, dan Serda Edi Sudarko. Memang dari Puspom TNI tidak menjelaskan peran dari masing-masing tersebut, tapi kalau kita identifikasi yang sudah mungkin terdapatnya dari adanya aktor intelektual, pengintai, dan eksekutor. Kemudian untuk kondisi korban saat atas kejadian ini, Andri Yunus menderita luka bakar lebih dari 24% dari wajah sampai ke badan, bagian mata kanan yang paling terdampak, sampai kerusakan kornea mata permanen, diikuti bagian dada, tangan, dan lainnya. Dari kasus ini terdapat alat bukti diantaranya CCTV, keterangan saksi berdasarkan lokasi kejadian penyiraman, barang bukti cairan jika ditemukan, dan pemeriksaan kedokteran. Nah, dari kasus ini, ilmu bantu yang dapat berperan untuk membantu mengungkapkannya yaitu teknologi digital. Dalam kasus ini, pelaku tidak langsung tertangkap di lokasi kejadian, tetapi dengan bantuan teknologi digital dapat mengidentifikasi pelaku dan melacak pelaku, di antaranya rekaman CCTV lokasi kejadian, rekaman CCTV yang dilalui jalur pelaku, kemudian identifikasi nomor kendaraan yang digunakan. Nah, dengan teknologi dapat terungkap bahwa siapa pelakunya, adanya perencanaan dan kejadian kejahatan, dan alat bukti. Nah, jadi teknologi digital ini menjawab siapa yang melakukan kejahatan dan bagaimana kejahatan itu dilakukan. Kemudian ilmu bantu berikutnya ialah toksikologi forensik. Objek utamanya ialah air keras, karena sebagai sarana kejahatan. Nah, kemudian untuk diidentifikasi kandungan zat kimia tersebut bersifat asam atau basa, tingkat berbahaya zat kimia tersebut, ataupun sumber pembuatan atau produksi zat berbahaya tersebut. Nah, dari toksikologi forensik ini didapatkan jawaban bahwa dari hasil tes lakmus ditemukan zat air tersebut berkadar pH 3 yang menunjukkan air tersebut bersifat asam. Nah, zat tersebut bersifat korosif dan berpotensi mengakibatkan meninggal dunia jika dihirup. Ini merupakan mind map dari kasus penyiraman aktivis Andri Yunus. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.